Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan komen, identifier, dengan juga tipe data. Yang pertama adalah apa itu komentar. Komentar itu adalah sesuatu baris pada program yang tidak memiliki efek atau tidak berpengaruh terhadap perilaku dari program yang akan kita buat. Kita si programmer itu menggunakan komentar dan memasukkan mereka ke dalam bagian dari program yang mereka buat, karena biasanya komentar itu dipakai untuk sebagai penjelasan singkat atau di sini juga sebagai observasi. Observasi itu misalnya kita mau mengecek apakah kode yang kita buat sudah benar, kemudian kita coba ganti tapi tidak kita hapus. Jadi kode sebelumnya biasanya kita tulis dalam bentuk komentar dulu untuk mengecek kode yang baru apakah berfungsi atau tidak. Nah, oleh karena itu, komentar itu adalah suatu alat yang sangat penting untuk mendokumentasikan source code kita, dan juga agar orang itu bisa mengerti program yang kita buat itu jalannya seperti apa. Pada C++, mensupport dua cara untuk memberikan suatu komentar. Yang pertama adalah line comment. Line comment itu artinya kita memberikan komentar dalam satu baris. Yang kedua adalah menggunakan block comment. Kalau kita lihat yang pertama, pada line comment, maka kita harus mulai dengan tanda garis miring 2 kali atau slash 2 kali. Kemudian kita tulis sesuatu yang setelah tanda slash ini akan menjadi komentar. Jangan pada block comment, ini bisa ditulis satu baris, bisa ditulis lebih dari satu baris. Yang penting adalah pertama, di sini dimulai lalu dibuka dengan slash, lalu dengan tanda bintang. Segala sesuatu yang setelah slash tanda bintang, maka yang sini akan menjadi komentar sampai dia ditutup, yaitu dengan bintang slash. Ini adalah contoh program yang ditulis dengan komentar. Baik, kita masuk ke Dev C++-nya. Pertama tentu ya, kita buat dulu seperti ini. Kita akan buat program Hello World seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Di sini belum ada komentar ya. Kalau kita mau tulis komentar, yang pertama ya, di sini kita bisa buat seperti slash bintang. Nah, kalau kalian lihat ya, ketika saya tuliskan slash lalu bintang, maka setelahnya itu akan berubah jadi warna biru. Kalau pada Dev C++, kalau dia berubah menjadi warna biru seperti ini, artinya dia sudah masuk ke dalam komentar. Nah, ketika saya buat tutupannya di sini seperti ini, nah artinya ini hanya di antara dua pembuka dan penutup ini yang akan menjadi komentar. Jadi saya akan tulis ini adalah program yang kedua. Ini menggunakan block comment. Lalu di sini out ya, hello world. Kita bisa menambahkan penjelasan atau menggunakan dua garis miring atau dua slash. Ini artinya outputnya seperti apa. Jadi misalnya di sini kita tuliskan ini adalah outputnya menampilkan hello world. Kita coba di sini kita jalankan, kita compile ya. Untuk compile pada Dev C++, kita bisa pilih execute, compile, lalu menjalankan run. Atau compile and run adalah F11 di sini ya. Ini adalah shortcut. Ini tampilannya adalah hello world ya, seperti ini. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah terkait dengan identifier.
Identifier kalau bahasa Indonesianya adalah pengenal. Pada C++ di sini, identifier itu bisa berupa satu adalah variabel, dua adalah konstanta, tiga dia bisa berupa kelas, template, atau namespace. Nah, untuk yang berwarna hijau di sini ya, variabel dan konstan. Ini yang akan kita bahas atau menjadi fokus pada pembahasan hari ini. Sebuah identifier itu bisa dikatakan dia valid apabila dia merupakan sebuah kumpulan dari satu, jadi boleh satu atau lebih angka, ya, minimal satu atau lebih, bukan angka ya, ini adalah huruf, satu atau lebih huruf. Jadi dia boleh saja B saja atau AB, itu boleh. Dia boleh juga mengandung digit itu angka, atau dia boleh mengandung juga underscore karakter. Jadi sebuah identifier pada C++ hanya boleh terdiri dari yang pertama adalah huruf, yang kedua adalah angka, dan yang ketiga adalah underscore. Sebuah identifier tidak boleh ada spasi. Tanda-tanda baca seperti tanda seru ya, punctuation marks, kemudian simbol-simbol yang lain, ini tidak boleh menjadi bagian dari identifier. Kemudian sebagai tambahan, identifier itu harus dimulai dengan huruf, bukan dengan angka. Kemudian di sini dia boleh saja dimulai dengan karakter underline. Tapi text identifier atau identifier seperti itu pada banyak kasus ini kita anggap dia akan di reserve, kita pesan untuk compiler spesifik keyword atau external identifier. Ya. Jadi ini tidak lazim ya kalau kita tulis underscore, walaupun boleh. Kemudian di sini tidak bisa dia dimulai dengan digit. Jadi nggak boleh dia mulai dengan digit, harus dengan huruf. Tetapi walaupun dia dimulai dengan huruf, pada C++ itu ada beberapa kata yang kita sebut sebagai piece of work. Jadi kata-kata ini, contoh ya di sini, ini adalah kata-kata yang tidak boleh kita gunakan sebagai identifier, baik dia berupa variabel ataupun berupa konstanta, karena dia sudah di reserve atau sudah dipesan. Tetapi bahasa C++ itu adalah bahasa yang case sensitif. Artinya antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jadi ketika misalnya kita ingin menggunakan kata misalnya short ya sebagai identifier, short. Nah, short ini boleh kalau kita ganti misalnya S di sini menjadi huruf kapital. Yang nggak boleh itu kalau semuanya huruf kecil. Atau semuanya diganti S, H, L, R, T-nya ini huruf kapital semua. Itu juga boleh. Baik, selanjutnya setelah kita tahu identifier itu ada dua yang kita bahas ya, konstanta dan variabel. Sebelum kita mendeklarasikan si identifier tersebut, maka kita perlu menyatakan tipe datanya itu apa dari identifier tersebut. Pada C++ ada fundamental tipe data atau tipe data yang dasar. Jadi fundamental tipe data atau tipe data dasar adalah tipe data basic ya, yang diterapkan langsung oleh bahasa tersebut, dan di sini dia merepresentasikan dasar penyimpanan unit. Nah, di sini umumnya ada yang berupa karakter. Karakter itu adalah tipe data yang dapat direpresentasikan dengan satu buah atau single karakter saja. Misalnya A saja.
B saja atau dolar saja. Nah, di sini boleh ya kita gunakan semacam tanda baca atau simbol selama dia, kalau karakter itu ciri khasnya adalah diapit oleh tanda petik satu seperti ini, seperti A atau dolar saja. Dan di sini dia adalah one byte karakter, gitu ya. Untuk karakter yang lebih luas nanti kita sebut dia adalah string. Misalnya kalau karakter itu kan satu saja, satu karakter. Nah, string itu lebih dari satu karakter, atau dia membentuk satu kata. Kemudian ada yang disebut sebagai numerical. Numerical ini kita bagi, ada yang pertama numerical integer. Apa itu integer? Integer itu adalah bilangan bulat. Dia dapat menyimpan angka ya, angka bilangan bulat, misalnya 7, 100, 1024 dan lain-lain. Pokoknya semua bilangan bulat. Nah, di sini dia bisa ada tandanya, misalnya positif, negatif, atau tidak ada tandanya sama sekali. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya, selain numerical integer, kita juga ada yang disebut sebagai floating type data, tipe data. Itu bedanya, kalau integer itu hanya dapat menampung tipe data yang berupa bilangan bulat. Nah, kalau floating point type, dia bisa menampung bilangan real, seperti bilangan desimal 3,14, 0,01 atau yang lainnya. Dan dia memiliki level-level kepresisian. Nah, ini tergantung dengan dia nanti floating type-nya yang bentuknya seperti apa. Dan yang berikutnya adalah boolean. Boolean, tipe data boolean ini biasanya ditulis dalam C++ terus sebagai bool. Dan ini hanya dapat merepresentasikan antara dua statement, yaitu statement benar atau salah. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini adalah beberapa list dari tipe data fundamental pada C++. Misalnya karakter ya, sederhana. Nah, dia bisa saja mau karakter 16 bit ya. Kalau ini char doang, dia hanya 8 bit. Lalu integer, dia bisa misalnya sign char atau sign integer, short integer dan lain-lain ya. Ini bisa dituliskan seperti ini. Kalau juga floating type ini bisa float, double atau long double. Ini tergantung dengan ukuran dan juga kepresisiannya. Nah, sekarang terkait dengan identifier yang awal ya, kita punya yang namanya adalah variabel. Bagaimana kita mendeklarasikan sebuah variabel? Di sini C++ adalah bahasa yang bisa dibilang prompt type language. Artinya di sini setiap variabel itu harus kita deklarasikan atau kita nyatakan atau kita tuliskan di awal sebelum dia dapat kita gunakan. Nah, artinya di sini akan menginformasikan kepada compiler untuk mereserve atau menyimpan atau mencadangkan memori tertentu untuk nilai variabel tersebut dan berapa nilainya, how to interpret its value. Nah, bagaimana di sini kita mencoba mendeklarasikan variabel baru dalam C++? Caranya itu sangat langsung. Artinya kita pertama tulis dulu tipenya, lalu kita lanjutkan dengan nama variabelnya, yaitu berupa identifier tadi ya syaratnya. Contohnya, kalau kita tuliskan int a seperti ini, artinya kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya adalah a dan dia tipe datanya adalah integer. Kemudian misalnya my numbers float, artinya di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya adalah my numbers dan tipe datanya adalah float. Atau kita juga dapat mengkelompokkan ya variabel ini seperti ini. Kalau dia berupa variabel yang sama tipe datanya, misalnya A, B, dan C, itu tipe datanya adalah integer. Kita bisa kelompokkan dalam satu baris seperti ini. Kita boleh juga dipisah-pisah. Itu tergantung dengan kegunaannya. Umumnya,
variabel itu kita deklarasikan di atas ya, sebelum kita tulis kode-kode yang lainnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita buat deklarasi variabel. Oke, di sini saya akan contohkan. Saya akan buat program baru ya. Kita pilih new, source file. Kemudian saya kopikan yang ininya. Oke, di sini kita deklarasi variabel. Nah, ini adalah salah satu kegunaan bagaimana kita membuat komentar. Ini declaring variabel. Variabel itu seharusnya selalu dideklarasikan di atas. Kenapa? Karena C++ itu membaca ya. Membaca itu baris per baris untuk mengeksekusi. Nah, ini boleh ditulis seperti ini, boleh ya. Atau kalau kita mau gabung, resultnya juga nanti boleh. Lalu kita buat suatu proses di sini ya. Proses itu proses perhitungan. Nah, di sini kita memberikan nilai ya, A sama dengan 5. Jadi artinya di sini 5 itu kita masukkan ke dalam variabel A. Apa itu variabel? Artinya variabel itu nilainya di sini ya. Ini boleh berubah-ubah. Jadi kita bisa ubah nilainya. Kita kasih nilai B-nya 2. Kemudian kita tambahkan bentuk ini, A sama dengan A plus 1. Nah, di sini kita lakukan perubahan. A plus 1, lalu B sama dengan, result sama dengan A min B ya. Ini result sama dengan A min B. Lihat ya, pada C++ ya, kita mau tulis ada spasi kayak gini boleh, nggak ada spasi juga boleh. Ini kalau saya jalankan dulu ya, saya save dulu. Nah, ini nggak ada masalah ya. Kalau kita lihat dia dapat dikompil dengan baik. Kemudian di sini kita akan menampilkan hasilnya, si out result ya. Apa yang akan terjadi kalau kita tampilkan di sini ya? Pertama ya, nilai A itu 5 ya. Lalu nilai B 2. Jadi kita ubah di sini A sama dengan A plus 1, artinya apa? Artinya nilai A yang awalnya 5 ditambah 1 sehingga A-nya menjadi 6. Lalu 6 dikurangi 2. Maka hasilnya di sini adalah menjadi 4. Yang akan tampil di layar adalah, kalau saya jalankan ketik F11 di sini. Nah, outputnya adalah 4 ini. Jadi kita lihat ya di sini, dia tipe datanya adalah integer A dan B. Kalau misalnya kita ganti ya, misalnya si resultnya saya pindahin ke sini, result. Nah, ini boleh kita bentuk komentar seperti ini. Lalu di sini ya, lihat ya, karena dia int, kalau saya ganti ini 2,5. Nah, kita lihat ya, ini kan dia tipe datanya float ya, padahal kita deklarasikan integer. Apa yang akan terjadi di sini? Kalau di-compile dia bisa ya, tapi ketika kita jalankan, yang terbaca tetap 4 ya, tetap yang nilai 2-nya saja, 2,5-nya nggak ngaruh. Nah, kita kalau mau mengubah dia jadi float, boleh. Nih, kalau misalnya saya ganti ya, ini jadi float. Kalau di sini tetap ya 4, tapi kalau kita ganti di sini menjadi 2,5, maka hasilnya di sini menjadi 3,5. Dia berubah. Seperti itu ya. Nah, kemudian adalah bagaimana kita menginisialisasi dari variabel. Di sini ya, ketika variabel tadi pada contoh tersebut kita deklarasikan, dia itu memiliki nilai yang belum ditentukan sampai kita berikan suatu nilai yang spesifik pada pertama kali ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ketika kita berikan nilai A, B, float A dan B, ini nilai ini belum ketahuan ya.
nilainya itu apa. Contoh ya, di sini saya akan ubah dia jadi komentar. Nah, seperti ini ya. Nanti ya kita akan menampilkan result ya. Nanti kan nggak tahu result itu nilainya apa. Kalau kita jalanin ya, nah dia hasilnya 0 di sini ya. Ini kebetulan aja. Nah, tapi tipe datanya, nah dia 0 juga. Itu tergantung ya. Kita nggak tahu. Kalau kita A, ini berapa? Dia juga 0. Tapi bukan selalu artinya 0 ya. Dia bisa saja nilainya itu sesuatu nilai yang kita tidak tahu awalnya berapa. Nah, oleh karena itu, sebelum kita pakai, kita juga dapat mendeklarasikan atau memberikan nilai di awal. Nah, ini yang kita sebut sebagai inisialisasi dari variabel. Contoh ya, sebelum kita pakai, kita kasih dulu nilai X itu sama dengan 0. Oh, boleh dituliskan ya, cara pertama seperti ini, cara kedua seperti ini, atau boleh juga cara ketiga seperti ini. Ini tiga-tiganya valid ya, bagaimana kita mendeklarasikan variabel. Tapi umumnya yang kita pakai adalah cara yang pertama. Ini cara yang paling lazim. Nah, ini contoh ya, saya akan buat program yang baru di sini. Jadi ini kita copy dulu ya. Kita hapus sementara ya. Kita deklarasi sekaligus kita inisialisasi ya. Jadi int A sama dengan 5 ya. Jadi ini saya hapus dulu yang begini. Kemudian B3 ya, int B, nah ini boleh pakai kurung 3. Yang penting ini jangan lupa titik koma ya di sini. Kemudian C-nya 2, int C pakai kurung kurawa 2. Seperti ini boleh nih. Lalu int result. Lalu maka di sini adalah A sama dengan A plus B ya. Kita kasih dulu di sini. Prosesnya adalah A sama dengan A plus B. Kemudian A min C ya. A min C. Tampilkan result. Oke, kalau kita lihat di sini ya, maka pertama nilai A itu 5 ya. Nilai B3 dan nilai C 2. Maka di sini A sama dengan A plus B artinya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Lalu C-nya 2. Maka result itu adalah 8 di sini ya dikurangi C-nya 2. Maka ketika kita tampilkan hasilnya, maka yang keluar adalah 6. Kita coba jalankan di sini. Nah, lihat ya. Hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita ingin mendeklarasikan tipe data yang berupa apa ya. Makanya sini saya mengenalkan ada yang disebut sebagai string. Nah, pada C++ yang dulu ya, versi yang lama, untuk mendeklarasikan string, kita harus menambahkan include string. Seperti ini. Kemudian di sini kita buat suatu variabel ya, namanya adalah myString dengan tipe datanya adalah string. Lalu kita isi nilai myString itu adalah this is a string. Nah, untuk sebuah string atau kata ya, kalimat ini harus ditulis di dalam tanda petik 2 seperti ini ya, tanda petik 2. Lalu kita tampilkan. Baik. Saya buka lagi program yang baru ya di sini. Awalnya saya copy paste dulu. Baik ya, kita coba ya. Pertama kita deklarasikan dulu include string. Selanjutnya kita buat deklarasi variabel string myString.
Kemudian kita kasih nilai ya, my string sama dengan. Nah, ini artinya kita kasih nilai ya kalau pakai sama dengan. Tanda petik. So, this is a string. Lalu kita tampilkan si out my string. Maka ini tulisannya ya. Sorry. Ini nggak pakai tanda petik. Nah, kalau pakai tanda petik dia tadi menampilkan tulisan my string. Kalau nggak pakai tanda petik, dia tulisannya this is a string seperti ini. Kemudian di sini string itu dia bisa lebih dari satu kata. Kalau tadi kita misalnya karakter ya, misalnya my string. Ini saya komen dulu ya. Kita coba jalanin ya seperti ini. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, kenapa? Karena dia harus satu ya. Harus satu karakter saja. Jadi bolehnya kalau kita mau pakai karakter ya, maka my string-nya itu nilainya ini harus pakai tanda petik satu ya. Misalnya A. Seperti ini. Nah, ini boleh. Kalau gini ya, maka nanti my string-nya outputnya adalah A saja. Seperti ini. Jadi kalau ketika kita pakai karakter harus hanya satu karakter saja. Boleh nggak ada karakternya itu pakai tanda petik 2? Nah, seperti ini. Kita coba aja. Nah, ternyata nggak boleh ya lakukan seperti ini. Karena tanda petik 2 itu bukan untuk karakter. Karakter itu harus pakai tanda petik 1 saja. Seperti ini. Ini tambahan ya. Oke, kita balikin lagi ke nilai awal ya. Ini saya ubah menjadi komentar. Nah, ini seperti ini bisa ya. This is string. Nah, kalau tapi di sini ya ketika kita tuliskan dalam bentuk si out ya, kalau kita ingin menampilkan isi dalam string ini dalam variabel, maka kita jangan pernah si outnya tadi pakai tanda petik 2. Karena nanti kalau pakai tanda petik 2 yang ditampilkan adalah yang di antara tanda petik 2-nya. Nah, di sini string juga dapat kita lakukan operasi basic ya, operasi dasar seperti yang fundamental tipe data yang lain. Ini dapat kita deklarasikan tanpa initial value dan kita ubah nilainya itu boleh. Contohnya seperti ini ya. Awalnya kita tulis ini adalah my string, this is initial string. Lalu kita tampilkan, lalu ini adalah kita ubah nilainya. Nah, di sini ada ENDL. ENDL ini untuk ganti baris ya. Cara yang pertama. Oke, jadi di sini saya akan ubah ya programnya. This is inisial ya, inisial string misalnya. Lalu kita tampilkan di out my string. Lalu kita kasih perintah ganti baris yaitu ENDL. Line. Lalu kita ganti nilai stringnya menjadi this is a second string. Lalu kita tampilkan my string. Pertama ya, this is initial string. Yang kedua, this is a second string. Jadi nilainya berubah ya. Nah, ini ENDL ya. Ini cara pertama ya. Kalau kita mau ganti baris, kita bisa pakai ENDL. Atau cara yang kedua, kita pakai karakter yang namanya backslash n seperti ini. Dia akan ganti baris pertama ya, fungsinya. Ada matiin ya. Ini boleh dalam bentuk karakter, boleh juga dalam bentuk string ya, seperti ini backslash n. Ini boleh petik 1, petik 2 ini sama saja. Dia ganti baris itu ada dua cara. Yang pertama adalah pakai ENDL, yang kedua pakai backslash n seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan input pada C++. Tapi sebelum itu, saya balik lagi ke program ini ya. Pada C++ versi yang lama,
kita harus melakukan input string. Tapi pada versi yang baru, kalau kita hapuskan seperti ini ya, ini tetap bisa jalan ya. Jadi dia string itu sudah include ya ke dalam IOStream. Jadi kita tidak perlu deklarasi include string tadi. Jadi boleh saja kita tidak tuliskan ya ketika kita mau menggunakan string. Ya, karena dia sudah include ke dalam compilernya. Baik, saya lanjutkan bagaimana kita membuat input ya. Input itu apa? Input itu adalah kebalikan dari output. Kalau output menampilkan, kalau input kita memberikan atau mengetikkan di keyboard untuk bisa ditampilkan di layar. Nah, ini contoh adalah program bagaimana kita melakukan input string kemudian menampilkan. Saya akan buat program baru di sini. Oke, kita save dulu ya. Saya kopikan di sini ya. Pertama kita buat string ya. Misalnya stringnya itu adalah nama. Lalu kita minta si out. Saya coba search aja. Siapa namamu? Namamu. Lalu si in ya. Nah, ini adalah perintah si in ini adalah perintah untuk si C++ melakukan input. Nah, bedanya kalau kita gunakan si in, tandanya dibalik ya, seperti ini. Si out, lihat si out itu lebih kecil 2 kali, sedangkan si in itu lebih besar 2 kali. Kita input nama. Kemudian kita tampilkan kembali di sini. Misalnya adalah selamat datang. Ini ada spasi ya. Lalu nama di C++. Ini kalau kita jalankan di sini, nah ini dia muncul ini ya tanda time input ya. Misalnya nama saya pribadi, enter di sini. Nah, selamat datang pribadi di C++. Seperti itu ya. Ini adalah kita melakukan input. Karena tapi pada program ini ya, kita hanya dapat menginput satu buah string saja. Kalau kita kasih spasi ya misalnya, siapa namamu? Pribadi Adi, seperti ini ya. Kita enter, yang dibaca hanya yang pribadinya saja. Adinya atau setelah spasi ini tidak terbaca. Oleh karena itu, untuk mengakalinya di sini, kita bisa menggunakan fungsi bawaan dari C++ yang namanya adalah getLine. Bagaimana kita menggunakannya atau memodifikasinya di sini? Ya, kita sebelum cin, kita kasih fungsi getLine, cin, name. Jadi di sini kita modifikasi ya. Ini menjadi seperti ini. GetFile dalam tanda kurung ini adalah pertama ada cin, kedua variabelnya ini kita pakai nama. Ketika dijalankan, apa namamu? Misalnya pribadi Mumpuni Adi. Di sini lengkap ya, muncul ya pribadi Mumpuni. Gitu ya. Ini adalah bagaimana kita menampilkan string yang lebih dari satu bar. Kemudian berikutnya, kita akan menjelaskan yang disebut sebagai konstanta. Apabila variabel, contohnya ini ya, nama, kemudian sebelumnya kita ada A ini ya. Konstanta itu adalah variabel itu sesuatu yang nilainya dapat kita ubah-ubah atau kita modifikasi. Nah, sedangkan yang kedua adalah konstanta. Konstanta ini adalah yang nilainya itu tetap. Gitu ya, yang nilainya itu tetap. Contoh di sini ya, kita membuat program baru ya, yang namanya program untuk mencari keliling dari lingkaran atau circumference dari circle.
pertama di sini kita deklarasikan ya. Ini ada const double p. Nah, double itu artinya tipe datanya double dan nama variabelnya p. Kalau kita berikan nilainya. Kemudian di sini kita deklarasikan sebuah konstanta yang namanya new line. Dengan tipe data karakter, dan dia nilainya ada backslash n. Jadi ketika kita lakukan di sini ya, pertama kita deklarasikan dulu variabel di sini, double circle, gitu ya. Ini adalah circle, ini adalah nama variabel. Lalu kita tanya ya, circumference of circle atau kita tampilkan luasnya. Lalu di sini kita masukkan rumus ya, proses, lalu kita tampilkan dia hasil dari kelilingnya. Oke, kita coba buat ya di sini. Ini Ctrl N baru ya. Nah, di sini saya kopikan yang ini. Pertama ya di sini, biasanya konstanta itu kita taruh di luar program utama. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya subprogram atau program pendamping atau fungsi ya, fungsi yang lain, maka kalau dia konstanta itu bersifat universal atau yang dipakai untuk semuanya, maka harus ditaruh di luar, tidak boleh di dalam. Jadi, ini tergantung kebutuhan ya. Dia ini namanya double p ya. Nilainya adalah 3,145 15926. Ini jangan lupa dituliskan akhirannya dengan tanda titik koma. Lalu saya akan buat di sini ya, di out. Misalnya ini adalah program menghitung keliling lingkaran. Saya kasih ganti baris di sini. Nah, sebelumnya kita deklarasikan. Jadi biasa karena deklarasi itu selalu di awal. Double R ya. R itu radius ya. Misalnya R sama dengan 5,0. Lalu double adalah circle. Maka di sini kita tampilkan ya, di out keliling lingkaran yang berjari-jari R adalah kalau kita tulis prosesnya ya, circle itu sama dengan rumus mencari keliling itu adalah 2. Kalau kalian kita pakai bintang ya, 2pi kali R kali R. Salah, 2pi R ya, 2pi kali R ya, 2pi kali R. Kalau luas baru pi R kuadrat ya. Nah, seperti ini, circle 2pi R. Ini baru si out circle, misalnya seperti ini. Kita coba ya. Ini program menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang berjari-jari 5 adalah 31,459. Kalau kita ganti di sini ya nilainya menjadi 10 gitu ya. Jadi berubah juga nilai di sininya ya. Oke ya, jadi di sini kita bisa menghitung ya pi. Kemudian ini konstanta. Nah, bagaimana kalau nilai pi-nya kita ubah misalnya ya? Di sini kan 3,14. Nah, kita ganti di sini pi ya. Ini sama dengan 2 seperti ini ya. Nah, di sini nggak boleh ya, karena tadi pi itu adalah suatu konstanta dan nilainya nggak boleh kita ubah. Di sini errornya apa? Assignment of read-only variable p, variable p ya. Jadi nggak boleh kita ubah nilainya. Jadi nggak boleh kita ganti karena dia adalah suatu konstanta.
Dan kalau namanya konstanta itu harus kita deklarasikan dulu di awal. Kemudian ya ini kan kalau keliling lingkaran. Bagaimana kalau kita mau bikin luas gitu ya, luas lingkaran. Sebenarnya prinsipnya caranya sama. Kita tinggal ubah saja ini menjadi luas ya. Luas lingkaran. Jadi biar lebih baik kita kasih ganti barisnya 2 kali ya. Seperti ini. Di sini ganti jadi luas. Kemudian rumusnya kita ganti ya. Luas itu adalah pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat cara pertama ditulis seperti ini ya. Pi kali r kali r. Ini jadi program hitung luas ya. Luas lingkaran yang berjari-jari 10 adalah 31459. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, di sini kita misalnya tidak pakai pi ya. Kita bisa panggil include yang namanya adalah itu pi-mat. Jadi kita memanggil operasi matematika. Dan di sini kita nggak usah deklarasikan pi. Pi-nya kita ganti jadi m underscore pi seperti ini. Ini lihat ini nggak error ya, error ya. Berarti bisa. Nah, hasilnya kurang lebih sama ya. Kemudian kita juga bisa nyatakan pangkat ya. Pangkat itu menggunakan yang namanya pow. Fungsi pow ya. Yaitu variabelnya apa r, 2. Artinya dia pangkat 2. Dan hasilnya sama saja. Nah, untuk operator, ini bisa dilihat pada video selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan untuk melanjutkan video berikutnya untuk melihat penjelasan terkait dengan